kita akan membahas pada kesempatan ini insyaAllah jenis-jenis daging yang halal dalam Islam. Seperti kita akan membahas insyaAllah daging sapi, kita akan membahas daging kuda, ya, juga ada daging keledai liar atau zebra, ada daging unta, ya, juga kita akan membahas insyaAllah menyinggung tentang masalah biawak padang pasir, ada daging kijang, daging rusa, ya, daging kelinci. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian juga ada dendeng. Serta yang terakhir itu ada masalah burung-burung yang sifatnya halal tentu untuk dikonsumsi. Baik teman-teman sekalian, daging yang tidak asing lagi tentunya bagi kita, ya sudah sering kita tahu ya daging ini. Ada daging sapi di sini dengan dendeng, ya. Dan ini sudah tidak asing tentu di Indonesia yang kita konsumsi, hanya kita ingin mendengarkan dalil-dalil yang ada. Teman-teman sekalian, sebelum saya jauh membahas atau membacakan dari kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dimulai dari halaman 486, ada khusus bicara masalah daging sapi dan daging-daging yang lainnya. Perlu saya titik beratkan, bagi Anda yang masih belum ingin mencoba apa yang Allah halalkan, seharusnya Anda mengubah persepsi itu atau sugesti itu. Karena banyak orang di antara kita teman-teman sekalian, dia tidak mau konsumsi walaupun halal. Padahal sebenarnya tidak ada salahnya dia mencobanya. Tentu bukan sebuah paksaan ya. Kecuali satu keadaan, memang Anda betul-betul asing dengan makanan itu atau belum pernah Anda kenal di wilayah Anda. Sebenarnya kita jelaskan nanti insya Allah di daging biawak padang pasir ya. Nabi SAW menganggapnya halal, tetapi beliau tidak menyentuhnya karena tidak dikenal. Nabi SAW belum pernah mengkonsumsi itu seumur hidup beliau. Tapi yang lainnya, ya, mungkin ada orang seperti kita jelaskan tadi daging kambing, mereka nggak mau makan daging kambing. Bahkan kami pernah hadapi sendiri di yayasan pada saat Idul Adha kami membagi-bagikan daging. Ternyata begitu kami bagikan, mereka terima voucher, orang-orang yang mustahik atau orang yang menerima itu. Kemudian bertanya, ini daging apa? Kami mengatakan kambing. Mereka menolak. Lebih baik mereka tidak terima. Karena alasan tidak suka dengan kambing, kambingnya bau, ya, menyebabkan kolesterol, darah tinggi dan seterusnya. Jadi ini sudah kita luruskan di bahasan kita tentang masalah kambing tentunya ya. Kalau ini semua tidak benar dan harus diluruskan. Sementara daging kambing di antara semua daging ini adalah dianggap rajanya daging itu sendiri. Karena Nabi Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih oleh Ibrahim AS diganti oleh Allah dengan domba. Juga di Idul Adha kita disuruh menyembelih domba atau kambing, baru bisa ada pilihannya sapi dan unta. Juga kita tahu di akikah bahkan tidak bisa diganti hewan lain, kita dianjurkan menyembelih domba ataupun kambing gitu kan. Dan disunnahkan kita makan sebagian dagingnya. Ini menandakan memang ada khas tersendiri ya. Nah di sini teman-teman sekalian, setelah kita bahas panjang lebar tentang masalah daging kambing, saya akan masuk sekarang ke daging sapi. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sapi ini ya, tapi beliau langsung masuk ke masalah sifatnya. Namun ada hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang masalah penjelasan Nabi SAW, kalau ahli surga nanti akan disembelikan sapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sapi termasuk daging yang boleh kita konsumsi karena halal, kemudian kita konsumsi susunya ya. Kata beliau sifatnya dingin dan kering, sulit dicerna, amat sulit turun ke lambung, menambah darah hitam, namun hanya baik bagi orang yang kelelahan ataupun terlalu capek. Terlalu banyak mengkonsumsi daging sapi bisa menyebabkan penyakit karena unsur hitam seperti panu, kudis, gatal-gatal, bahkan lepra, penyakit gajah, kanker dan was-was, demam serta berbagai pembengkakan. Itu bagi orang yang belum terbiasa atau tidak mampu mengantisipasi bahayanya dengan merica atau semisalnya, atau dengan bawang putih, jahe dan sejenisnya. Yang jantan lebih dingin, sementara yang betina lebih kering. Daging anak sapi terutama yang gemuk, termasuk daging paling bergizi dan paling baik, paling lezat dan paling berkhasiat. Sifatnya memang panas dan lembab. Kalau tercerna dengan baik, bisa memberi suntikan gizi yang baik sekali. Tentu di sini beliau bukan mencelah daging sapi ya, tapi beliau coba menjelaskan tentang pendapat-pendapat yang menyebutkan tentang komposisi dan kira-kira seperti apa daging sapi itu. Dari satu sisi beliau mengatakan dia adalah kalau daging anak sapi lebih lezat, sisi yang lain beliau juga mengatakan harus diimbangi daging sapi itu dengan beberapa hal, buat bumbu rempah seperti disebutkan merica, jahe dan bawang putih. Ya mungkin ada manfaat-manfaat tertentu yang mungkin bisa
meredam mungkin sebab-sebab yang muncul dari daging sapi itu. Allahu a'lam. Begitu juga beliau masuk setelahnya, karena ini sedikit saja penjelasannya, langsung masuk ke masalah daging kuda. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis dari Asma radhiyallahu anha bahwa ia menceritakan, kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu memakannya. Diriwayatkan juga dengan sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengizinkan memakan daging kuda, namun melarang memakan daging keledai. Keledai jinak ya. Biasanya warnanya itu abu-abu atau coklat, yang hidup bersama manusia. Kalau keledai liar, nah itu adalah zebra. Nanti kita jelaskan itu dibolehkan. Nah, ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dalam As-Sahihain. Sementara hadis Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu tidaklah sahih, kata beliau, bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kuda. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari kalangan ahli hadis, bila daging kuda disebut secara bersamaan dengan daging bigal, keledai, bukan berarti hukum dagingnya semuanya sama dengan segala sisi. Hukumnya berkaitan dengan saham dalam harta rampasan juga tidak sama. Allah seringkali menyebutkan secara berbarengan beberapa hal yang serupa atau beberapa hal yang berlainan, bahkan beberapa hal yang bertentangan, seperti firman-Nya agar kalian mengendarainya. Bukanlah berarti hewan itu dilarang untuk dimakan, sebagaimana ayat itu tidaklah melarang kuda untuk digunakan selain untuk dikendarai, yakni bila dimanfaatkan untuk keperluan lain. Nas dalam Al-Quran itu menegaskan manfaat kuda yang paling kentara, yakni dikendarai. Dua hadis yang menegaskan halalnya daging kuda adalah sahih. Tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan kedua hadis tersebut. Demikianlah, daging kuda bersifat panas dan kering, tebal dan agak hitam, berbahaya dan tidak cocok untuk badan yang halus. Ya, ini penyampaian beliau tentang daging kuda. Intinya, daging kuda halal untuk dikonsumsi. Ya. Kalau seseorang mengkonsumsinya walaupun cuma sekali seumur hidup dengan maksud bahwasanya dia bisa menjalankan sunnah Nabi SAW walaupun cuma sekali, itu adalah hal yang baik. Kemudian kita masuk ke daging unta. Perbedaan antara Syiah, kata beliau, dengan ahli sunnah seperti juga salah satu perbedaan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin, yaitu bahwa Yahudi maupun Rafidah atau orang-orang Syiah yang garis keras ya, Rafidah, sama-sama mencela unta dan tidak mau memakannya. Padahal sudah dimaklumi secara aksiomatik bahwa agama Islam ya, menghalalkan daging unta. Rasulullah SAW dan para sahabat beliau pernah memakannya dalam waktu lama, pada saat bepergian dan pada saat tidak bepergian. Jadi yang sering dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, kalau perjalanan jauh pasti mereka bawa unta. Nah, banyak tujuan-tujuannya. Di antaranya unta itu bisa memuat barang-barang lebih berat daripada kuda, dan dia lebih bersabar, juga tidak mudah mengeluh. Karena kalau mampir di tanaman-tanaman yang berduri pun di padang pasir, dia bisa makan. Dia bisa tahan sampai 2-3 hari nggak minum. Juga di dalam perut unta itu, kami pernah dapatkan dari dosen kami pada saat itu penjelasannya, ada seperti kantong air. Unta itu kalau minum, dia menyedot air itu, maka akan tertampung di situ. Setiap kali dia haus, ada sistem dalam tubuh dia bisa menarik air dari kantong yang ada di perutnya itu tanpa tercampur dengan darah dan kotoran, kemudian membasahi tenggorokannya. Nah, makanya orang-orang Arab dulu mereka bawa unta dalam peperangan perjalanan jauh. Kalau mereka kehabisan bekal, mereka sembelih untanya, dagingnya mereka makan, dan gentong air yang dalam perutnya itu yang bisa nyimpan air itu dipakai untuk minum bila mereka kehausan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman selanjutnya tentu tentang masalah unta ya, halaman 487. Daging anak unta termasuk daging paling enak dan paling berkhasiat, bahkan juga paling banyak gizinya. Tentunya bagi yang sudah terbiasa memakannya, sama halnya dengan daging domba. Sama sekali tidak berbahaya dan tidak menyebabkan penyakit apapun. Hanya saja kalangan medis menganggapnya tidak baik bagi mereka yang terbiasa hidup mewah, yakni para penduduk kota yang tidak terbiasa makan daging unta. Karena unta mengandung unsur kering dan panas, bisa menambah darah hitam, di samping juga agak sulit dicerna. Ya. Itu saya pribadi sering makan daging unta ya pada saat kami lagi umroh atau haji. Bertemu dengan para guru-guru kami di sana, biasanya dihidangkan unta. Karena unta jarang kan dikonsumsi. Saya pun pribadi di travel kami di Uhud Tour, itu kalau lagi umroh, seringkali saya buatkan paket makan daging unta. Ya, nasi sama unta. Dan kami coba memberikan jemaah agar mengkonsumsi walaupun sekali seumur hidup. Karena itu pernah dikonsumsi oleh Nabi SAW dan coba.
Dan saya temukan memang tekstur dagingnya itu enak sekali. Dia lebih padat daripada kambing ya, dan sangat enak. Ya, cuma memang ada sebuah hadis yang perlu kita garis bawahi dan Ibnu Qayyim menyebutkan juga masalah itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita berwudu setelah makan daging unta dalam 2 buah hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan kedua hadis itu. Dan juga perlu diluruskan, kata beliau, tidak benar apabila berwudu di situ ditakwilkan dengan tanda kutip membasuh tangan. Karena itu bertentangan dengan istilah yang baku tentang wudu menurut sabda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga membedakan antara daging unta dengan daging kambing. Bila memakan daging kambing boleh berwudu. Namun boleh juga tidak ya. Sementara kalau makan daging unta wajib berwudu. Jadi Nabi SAW mewajibkan untuk berwudu. Ya, makanya kalau orang makan daging unta batal ya wudunya. Dan ini sudah umum tentunya kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah. Kalau Anda belum tahu, maka Anda perlu ketahui bahwasanya kalau khusus makan daging unta, Anda harus berwudu lagi. Dan ini sudah saya ingatkan jemaah kami di travel, kalau lagi umroh, kemudian lagi makan. Biasanya di Madinah kita buatin ya. Pernah juga di Mekah. Kemudian pada saat konsumsi saya bilang, Bapak Ibu ingat, habis makan ini batal wudunya. Jadi kalau mau ke masjid, wudu lagi. Khusus masalah daging unta. Yang penting teman-teman sudah pernah mencoba ya. Tentu kita berbicara masalah daging dan tidak banyak saya jelaskan karena daging ini kalau penjelasan medis sudah banyak sekali. Saya rasa teman-teman tidak asing lagi. Dia adalah sumber energi yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan raja semua lauk ya, di dunia dan di akhirat adalah daging. Memang ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, gitu kan. Kemudian juga ada penjelasan tentang daging biawak padang pasir. Ya. Ini kata beliau disebutkan dalam hadis ya, yang sahih. Itu tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah menangkap biawak padang pasir, kemudian beliau memanggangnya, lalu membawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, silakan ya Rasulullah. Maksudnya bentuk penghormatan, beliau ingin mendulukan Nabi SAW yang makan. Maka Nabi melihat, lalu Nabi mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina. Ini tidak dikenal di wilayah kami. Jadi Nabi SAW tidak pernah makan itu. Tetapi pada saat itu, Khalid bin Walid pun memakan di hadapan Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya. Berarti ini istilah dalam hadis, dalam ilmu hadis adalah takrir. Ya, persetujuan Nabi SAW terhadap apa yang sedang terjadi di depan mata beliau dari para sahabat. Nah ini teman-teman saya menandakan dia jadi halal. Tetapi Nabi SAW tidak mengkonsumsi karena masih asing bagi Nabi SAW. Kata beliau, sifat daging biawak padang pasir ini panas dan kering. Bisa meningkatkan gairah seks. Lebih banyak dipakai untuk itu ya, biasanya. Jadi orang-orang kalau konsumsi itu biasanya bisa meningkatkan gairah seksualnya. Kemudian juga ada daging kijang. Beliau mengatakan kijang adalah binatang buluan yang terbaik, paling enak dagingnya. Sifatnya panas dan kering. Ada yang mengatakan sifatnya sangat netral, bermanfaat bagi tubuh yang stabil dan sehat. Anak kijang adalah yang terbaik dari binatang ini. Begitu juga dengan daging rusa, beliau khususkan subjudulnya, sifat daging ini panas dan kering pada tingkat pertama, mengeringkan tubuh, amat cocok untuk tubuh yang cenderung lembab. Penulis Al-Qanun menandaskan di antara binatang liar yang terbaik dagingnya adalah rusa, meskipun cenderung kehitaman. Ya, ini berarti kijang sama rusa kurang lebih mirip ya. Nah, ini berarti beliau ingin menekankan kalau daging-daging ini halal dan setiap muslim boleh mengkonsumsinya. Begitu juga dengan daging kelinci. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ia menceritakan, kami pernah kehilangan kelinci, akhirnya kami kirim orang yang untuk mencarinya atau mencari kembali sampai berhasil kami tangkap. Abu Talha mengirimkan bagian pinggul kelinci itu yang telah dimasak dan beliau kepada Nabi SAW dan beliau SAW menerimanya. Daging kelinci bersifat cenderung panas dan kering. Yang terbaik adalah bagian pinggulnya. Yang terbaik pula apabila dipanggang. Ya, jadi dalam riwayat Bukhari Muslim dijelaskan Nabi SAW menerima, berarti memang Nabi SAW bisa saja mengkonsumsinya. Ya. Bisa memperkuat otot perut, memperlancar buang air kecil, dan menghancurkan batu ginjal. Bila dimakan kepalanya bisa membantu mengatasi kedinginan. Ya, ini berhubungan dengan daging kelinci. Kemudian daging keledai liar, ini semuanya kita gabungkan karena bahasanya pendek-pendek. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa mereka pernah bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan umroh. Rasulullah SAW berburu keledai liar
Lalu beliau memerintahkan mereka memakannya. Padahal mereka sedang berihram. Hanya saja Abu Qatadah sendiri tidak sedang berihram. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Jabir bahwa ia menceritakan kami pernah makan kuda dan keledai liar. Kemudian pada peperangan Khaybar, dagingnya bersifat kering dan panas, banyak mengandung gizi, bisa menambah darah kental dan merah. Hanya saja lemaknya bisa berkhasiat juga bila dicampur dengan minyak kayu cendana untuk mengobati sakit gigi. Angin duduk serta angin yang mengganggu ginjal. Lemaknya juga baik untuk mengatasi penyakit kulit bila dilumurkan. Secara umum, daging binatang liar seluruhnya dapat menambah darah. Yang terbaik adalah kijang, baru kemudian kelinci. Ya. Dari sini dalilnya tentang keledai liar ini. Tetap aja zebra ya. Kalau Anda mau bedakan, kalau Anda bertanya apa bedanya kuda sama keledai Ustaz? Beda di wajahnya. Anda kalau lihat kuda, perhatikan wajahnya kuda, Anda bisa lihat di YouTube atau foto kuda. Anda lihat foto atau bagian muka zebra. Jadi biasanya di bagian hidungnya itu lebih lebar, gitu kan? Begitu juga di bagian mulut dan lebih cenderung lebih pendek biasanya kalau keledai. Nah kalau keledai liar diistilahkan dengan zebra halal. Kalau keledai jinak itu maksudnya yang hidup sama manusia. Tadi saya sempat sebutkan warnanya sekitar warna abu-abu ataupun warna coklat. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Luqman, ya. Waktu Luqman menasihati anaknya mengatakan, ya, inna ankara aswati la sautu hamir. Jadi dilarang anaknya jangan ribut teriak-teriak karena sungguhnya itu buruk, akhlak itu buruk, ya. Dan ketahuilah seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Karena kalau dia teriak suaranya besar sekali. Dan Allah juga memberikan perumpamaan dalam surah Jum'ah tentang orang-orang yang mempelajari Alkitab tapi tidak mempraktikannya seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Jadi keledai jinak itu tidak boleh kita makan. Bisa Anda tulis gambarnya di YouTube kelihatan tuh ya, keledai jinak yang mana. Dan mudah membedakan. Pokoknya selain zebra tidak boleh, gitu kan? Yang bentuk atau namanya keledai. Kemudian selanjutnya daging dendeng. Dalam As-Sunan disebutkan bahwa dari hadis Bilal bahwa ia menceritakan kami pernah menyembelih seekor kambing bersama Rasulullah SAW. Saat itu kami sedang bepergian. Beliau berkata, awetkan dagingnya. Aku terus saja menyantap daging tersebut hingga sampai Al-Madinah. Jadi ini tentang Nabi SAW pernah menyuruh membuat dendeng. Kita tahu dendeng ini sangat bagus di Indonesia, tidak asing tentunya. Ada yang pakai sambal dan segala macam, itu bebas saja. Karena itu halal semua, tapi yang jelas dikeringkan pun hukumnya halal. Selama itu hewan-hewan halal ya. Dendeng kata beliau termasuk makanan awetan terbaik. Bisa menguatkan tubuh tapi juga bisa menimbulkan gatal. Dendeng juga bisa memperbaiki sistem metabolisme yang panas. Makanan awetan memang bersifat panas, kering dan garing. Baik bila dicampur dengan minyak samin. Berbahaya karena bisa menimbulkan mencret. Namun bisa diatasi dengan cara memasaknya dengan susu dan minyak. Bisa berkhasiat memperbaiki sistem metabolisme panas dan lembab. Nah, intinya kalau daging semua yang halal tadi dikeringkan, maka dinamakan dendeng. Ini juga pernah dikonsumsi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Memang teman-teman kita fokus membahas daging-daging ini karena ini adalah halal dan kita sudah tahu sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan imun tubuh ya. Ataupun untuk kestabilan tubuh ya, stamina tubuh maksud saya. Sementara memang kita jelaskan ini juga dari satu sisi, kita ingin menjelaskan ini yang halal dan ada yang haram tentunya. Seperti hewan-hewan yang bertaring, kucing, singa. Ya, Nabi SAW melarang semua itu. Melarang babi ya. Kemudian juga melarang bangkai. Ini semua yang haram. Tapi selain daripada itu halal. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Begitu juga teman-teman dengan daging burung. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahmi thairin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Maksudnya ahli surga. Nanti kalau kita di surga insya Allah kita lihat ada burung berterbangan, lalu kita pengen makan dagingnya, tiba-tiba sudah terhidangkan seperti yang kita harapkan di hadapan kita. Sementara dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan secara marfu, innaka latanduru ila at-tayri fil jannah fatashtahihi fayakhirru mashwiyan baina yadayk. Nanti di surga kalian akan melihat burung lalu timbullah selera kalian untuk makan.
Saat itu juga burung itu sudah menukik ke bawah dan terhidang dalam keadaan sudah terpanggang di hadapan kalian. Kata beliau, daging burung ada yang halal dan ada pula yang haram. Yang haram adalah yang memiliki cakar penyambar mangsa seperti elang, garuda, raja wali dan sejenisnya. Ya. Ini mungkin kalau garuda biasa ada orang menganggapnya tidak benar, dikatakan dongeng ya. Tapi saya kemarin sempat berjalan sama Syekh Ziyad dan keluarga beliau dengan keluarga saya ke kebun binatang. Waktu itu ya kita ke Taman Safari di Puncak. Kemudian sempat mampir ke satu lokasi kayak lapang, tanah lapang gitu. Terus masnya itu lagi pegang burung. Dan memang agak unik saya lihat. Mirip dengan burung Garuda yang logo Indonesia itu ya. Terus saya tanya, ini apa mas? Dia bilang, ini burung Garuda. Selama ini orang anggap dongeng, sebenarnya ada. Dan bentuknya memang agak unik ya, mirip seperti burung Garuda. Jadi bukan elang, bukan, tapi memang dia mencengkram. Ya, dan ini yang dikatakan menyambar mangsa dengan cengkramannya. Maka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Elang, Garuda, Raja Wali, dan sejenisnya. Juga masuk di sini kelelawar. Ya. Demikian juga burung yang memakan bangkai seperti burung nasar, herian, bangau, burung magpi, gagak hitam, dan sejenisnya. Demikian juga burung yang dilarang dibunuh seperti hudhud dan suradi. Di samping burung yang harus dibunuh seperti burung bangkai dan burung gagak sendiri. Ini semua tidak boleh dikonsumsi. Burung yang halal sendiri ada bermacam-macam. Di antaranya ayam, jenis burung ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari hadits Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah memakan daging ayam betina. Dan ini tidak asing di Indonesia daging ayam ya. Sifat daging unggas atau burung ini panas dan lembab pada tingkat pertama, ringan di lambung, mudah dicerna, bagus untuk pencernaan, menambah sumsum dan hormon, menjernihkan suara, memperbaiki warna kulit, memperkuat intelijensi, menambah darah segar. Sifatnya cenderung lembab. Ada yang berpendapat bahwa terlalu sering mengkonsumsi ayam bisa menyebabkan encok. Namun ini tidak terbukti kata beliau. Daging ayam jantan lebih panas komposisinya namun agak kurang lembab. Yang lebih tua umurnya berkhasiat mengobati mencret, asma, angin duduk bila dimasak dengan bunga saf atau safflower, kayu manis. Daging ayam jantan yang sudah dikebiri amat tinggi gizinya. Mudah dicerna. Jenis ayam broiler ya, lebih mudah lagi untuk dicerna. Bisa memperlunak kotoran. Darah yang dihasilkan oleh daging ini juga amat lembut dan baik. Jadi ini contoh saja. Burung-burung yang lain tentu ada banyak seperti disebutkan oleh beliau yang halal ya. Daging durac, burung durac, ya, sifatnya panas dan kering. Pada tingkatan kedua amat ringan, mudah dicerna, menghasilkan darah netral. Namun terlalu banyak mengkonsumsi daging ini bisa melemahkan penglihatan. Begitu juga dengan daging puyuh, khasiatnya bisa menambah darah dan mudah dicerna. Daging angsa, panas dan kering, miskin atau kurang gizi, tidak baik kecuali bagi yang sudah terbiasa, namun ampasnya tidak banyak. Kemudian daging bebek sifatnya panas dan kering, sedikit nilai gizinya, kaya serat, namun susah dicerna. Kurang baik untuk lambung kata beliau. Daging kalkun, dalam sunan, as-sunan diriwayatkan dari hadits Buraya bin Umar bin Safina, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya ia menceritakan aku pernah memakan daging kalkun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya panas dan kering, agak sulit dicerna namun berkhasiat untuk penggemar olahraga dan orang yang kecapean. Ya, kalkun sangat baik. Begitu juga dengan daging camar, ya. Burung camar, sifatnya kering dan enteng, mengenai panas atau dinginnya masih diperdebatkan. Bisa menambah darah hitam, cocok untuk orang yang kelelahan atau pekerja berat. Setelah disembelih sebaiknya dibiarkan hingga sehari atau 2 hari, kemudian baru dimakan, kata beliau. Kemudian juga ada jenis burung bluefish atau ikan biru ya. Diriwayatkan dari An-Nasai dalam sunannya, dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh meski hanya seekor anak burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa hak, maka ia pasti akan ditanya oleh Allah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa haknya? Beliau menjawab, haknya adalah hendaklah kalian menyembelihnya dan memakannya. Jangan kalian potong kepalanya, lalu kalian buang. Ya, ini dijelaskan hadisnya. Kalau Nabi SAW menyuruh memberikan hak, jadi tidak boleh dibunuh begitu saja, tapi disembelih untuk dimakan. Ya.
Dalam sunannya disebutkan juga dari Amr bin Ash-Shuraid. Ya. Dari ayahnya bahwasanya menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, para siapa yang membunuh anak burung untuk bermain-main saja, maka sang burung akan menghadap Allah dan berkata, sungguhnya si fulan telah membunuh saya untuk bermain-main saja, bukan untuk keperluan tertentu. Dagingnya secara umum panas dan kering, bisa memperkeras kotoran, menambah stamina, kuahnya justru bisa melunakkan kotoran, berkhasiat memperkuat sendi tulang. Kalau dimakan dengan menggunakan jahe dan bawang merah, bisa memperkuat gairah syahwat, namun tetelannya tidak baik. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang daging merpati, burung merpati. Kata beliau sifatnya panas dan lembab, merpati liar lebih kurang lembabnya. Namun anak burung merpati justru lebih lembab, terutama sekali yang dipelihara dalam kandang. Burung merpati yang baru besar lebih ringan dagingnya, lebih baik gizinya. Daging merpati jantan bahkan mengandung obat untuk mengatasi anestesia atau kehilangan kepekaan, stroke dan kedinginan. Demikian juga sekedar menghirup nafas burung ini sudah berkhasiat. Khusus anak burung merpati berkhasiat juga untuk kaum wanita, baik untuk ginjal dan menambah darah. Diriwayatkan dalam hal ini sama sebuah hadis ya, yang batil, yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Dan hadis ini tidak bisa dipegangi ya. Bahwa ada seorang laki-laki yang datang mengadu kepada beliau bahwa dia kesepian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, cari saja sepasang merpati. Hadis terbaik dalam masalah ini adalah bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki mengikuti seekor burung merpati. Beliau bersabda, setan laki-laki mengikuti setan perempuan. Ya, Utsman bin Affan sendiri dalam khutbahnya pernah memerintahkan membunuh sekawanan anjing dan menyembelih burung merpati. Ya. Jadi karena sekarang kan selalu digambarkan cinta itu adalah dua burung merpati sepasang. Ternyata ini memang ada riwayat yang batil. Disebutkan kepada Nabi SAW. Seakan-akan kalau orang kesepian atau mau romantis dalam rumah tangga, dia pelihara jantan dan betina merpati. Dan ini tidak benar, tentunya dibantah. Yang benar kita memberikan haknya dengan mengkonsumsinya. Kemudian juga ada burung seriti, sifatnya panas dan kering, bisa menghasilkan unsur hitam pada darah, mempersulit buang air besar. Daging ini termasuk yang paling rendah gizinya, hanya saja memang berhasil mengobati penyakit busung lapar. Ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah daging sumana atau sejenis burung kalkun. Ya. Sifatnya panas dan kering kata beliau, berhasil memperbaiki persendian, namun berbahaya bagi lever panas. Untuk mengatasi bahayanya bisa dikonsumsi cuka buah dan ketumbar. Unggas yang berasal dari daerah lumpur atau tempat-tempat jorok sebaiknya dihindari. Daging-daging unggas memang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan jenis binatang lain. Namun bagian yang semakin mudah dicerna berarti semakin sedikit kandungan gizinya. Seperti leher dan sayap. Otak unggas lebih baik daripada otak binatang ternak yang lainnya. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan secara umum tentang masalah daging yang halal, baik itu daging hewan-hewan darat ya, juga hewan udara. Dan sudah kita jelaskan kalau hewan air, sudah pernah kita bahas tentunya pada saat itu, di ikan dan yang lainnya itu halal semuanya termasuk bangkainya. Kalau hewan darat dan hewan udara ini walaupun halal tapi kalau sudah jadi bangkai, misalnya diserang oleh temannya sendiri atau kena ya apalah ya benda mungkin jatuh dari bukit ya, jatuh ke bentuk kepalanya atau yang lainnya misalnya, kemudian dia mati maka tidak halal. Jadi, kalau hewan air tentu semuanya halal, seperti itulah. Yang ingin kita sampaikan teman-teman sekalian pada kesempatan sekarang adalah konsumsilah daging, selama itu halal, tapi yang penting tidak berlebihan. Dan sekali lagi kita ulangi, daging terbaik adalah kambing dan domba. Dan ini jelas paling banyak riwayat menjelaskan Nabi SAW mengkonsumsinya, dan saya sudah jelaskan tadi ya, bahwasanya akikah saja, siapapun dia, mau dia orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, mau orang hitam dari Afrika, kalau anaknya lahir laki-laki selama dia muslim, dia wajib kalau punya kemampuan menyembelih 2 ekor domba atau kambing, dan kalau anak perempuan 1 ekor, kemudian memakan sebagian dan membagikan sebagian, gitu kan. Dan kita tahu juga di Idul Adha yang paling afdal adalah domba, sebagaimana Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, digantikan dengan domba. Itu menandakan yang terbaik. Juga dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba jantan yang bertanduk, gitu kan. Dan bagian mata atau sebagian badannya berbulu hitam. Dan Nabi SAW menyuruh kita atau bahkan melarang kita. Ulama mengatakan haram hukumnya berpuasa di Idul Adha
Tentu dua hari raya tidak boleh, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi Idul Adha ini nggak boleh kita puasa dan kita disuruh makan daging hewan sembelihan. Dan itu yang paling afdal adalah domba atau kambing, baru kemudian sapi dan unta. Kemudian 3 hari setelah itu Ayyamut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. Kan Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13. Ya, 3 hari ini kita dianjurkan memakan daging korban kita. Bahkan kita dilarang untuk berpuasa. Berarti 4 hari ini hari makan daging. Menandakan memang daging-daging ini adalah sesuatu yang baik. Sampai dijadikan ada hari khusus untuk makan itu. Dan juga seringkali dipraktikkan oleh para salafus salih. Mereka kalau mau melayani tamunya, yang terbaik adalah mereka menghidangkan daging. Nah, kita tahu kisah Nabi Ibrahim AS pada saat kedatangan 2 malaikat yang akan menghancurkan kaum Lut. Maka Nabi Ibrahim AS menghidangkan daging sapi. Sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran masalah itu. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga tentu Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bacakan tadi. Mohon maaf saya agak monoton membaca buku karena memang saya melihat ini adalah saya harus menukil secara letterlet dari buku Ibnu Qayyim. Karena memang saya bukan seorang ahli gizi yang meneliti tentang masalah daging. Saya cuma coba menukil perkataan ulama tentang masalah bagaimana yang halal boleh dikonsumsi. Termasuk masalah daging insya Allah. Hanya saja teman-teman, saya juga sebelum saya buka pertanyaan, ingin menitik beratkan poin penting. Anda jangan pernah permasalahkan dagingnya, tapi yang Anda harus atur dan permasalahkan adalah bumbunya. Karena sering kali kita terlalu banyak garam, terlalu banyak campuran-campuran bumbu, apalagi yang sudah mengandung kimia, itu sebenarnya yang bisa merusak tekstur ataupun gizi ataupun manfaat daripada daging itu. Sehingga ini muncullah penyakit-penyakit. Ya. Dan kita yakin, saya pernah bicara dengan seorang ahli gizi dan dia juga seorang olahragawan, Masya Allah, dia mengatakan, waktu saya tanya kira-kira seperti apa makanan yang paling baik, terutama daging. Dia bilang yang paling sederhana bumbunya. Makin sederhana makin bagus gitu kan. Maka itu akan lebih baik karena tidak sampai merusak atau mengurangi manfaat daripada daging itu sendiri. Begitu saya teman-teman sekalian, insya Allah.